Sosok Saifuddin Ibrahim yang meminta Menteri Agama untuk menghapus 300 ayat Al-Quran diduga berada di luar negeri. Meski begitu, Barreskrim Polri sudah mulai melakukan penyelidikan termasuk memburu Saifuddin Ibrahim. Terkait hal ini, Polri pun melakukan koordinasi dengan FBI. Dikutip dari tribunnews.com, Saifuddin Ibrahim saat ini diduga berada di Amerika Serikat. Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan dugaan tersebut berdasarkan hasil investigasi. Lebih lanjut, Dedi mengatakan Polri pun berkoordinasi dengan FBI untuk memburu Saifuddin Ibrahim. Selain dengan FBI, polisi juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait lainnya seperti Kemenlu dan juga imigrasi. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD telah mendesak polisi untuk segera menangkap Saifuddin Ibrahim terkait dengan aksinya. Pasalnya, Saifuddin Ibrahim dianggap telah membuat gaduh dan meresahkan. Mahfud juga memperingatkan bahwa pihak-pihak yang melakukan provokasi akan dijerat dengan undang-undang yang ada. Lebih lanjut, Mahfud mengatakan bahwa pernyataan Saifuddin menyimpang soal ajaran pokok agama Islam. Sementara itu, dalam kanal YouTube-nya, Saifuddin Ibrahim telah buka suara menanggapi permintaan Mahfud MD. Saifuddin mempertanyakan soal permintaannya yang dinilai menistakan agama. Menurutnya, dirinya hanya memberikan saran untuk dihapuskan. Apabila tidak berkenan, maka dirinya pun tidak masalah. Waduh, itu bikin gaduh itu. Oleh sebab itu saya itu bikin banyak orang marah. Oleh sebab itu saya minta kepolisian itu segera menyelidiki itu. Dan kalau bisa segera ditutup akunnya karena kabarnya belum ditutup sampai sekarang. Ya, jadi itu meresahkan dan provokasi untuk mengadu domba antar umat. Saya ingatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 69 yang diperbarui dari Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 65 yang dibuat oleh Bung Karno tentang penodaan agama. Itu mengancam hukuman tidak main-main, lebih dari 5 tahun hukumannya, yaitu barang siapa yang membuat penafsiran atau memprovokasi dengan penafsiran suatu agama yang keluar dari penafsiran pokoknya. Ajaran pokok di dalam Islam itu, Al-Quran itu ayatnya 6.666. Tidak boleh dikurangi berapa yang disuruh cabut, 3.000 apa 300 gitu. 300 misalnya. Itu berarti penistaan terhadap Islam. Apalagi mengatakan, konon dia juga mengatakan bahwa Nabi Muhammad tuh bermimpi itu bertemu Allah gitu dan sebagainya. Itu menyimpang dari ajaran pokok. Kita boleh berbeda pendapat, tetapi jangan menimbulkan kegaduhan. Itulah sebabnya dulu, karena dulu banyak orang begitu di tahun 60-an itu Bung Karno membuat PNPS nomor 1 tahun 65 yang mengancam siapa yang menodai agama lain jangan dihajar oleh masyarakat tapi bawa ke pengadilan. Ini kan sudah mulai masyarakat nih sudah berpikir, ini orang ini siapa, di mana tempatnya. Jangan, itu bawa ke pengadilan, itu PNPS. Ketika Orde Baru, PNPS ini mau direvisi lagi, itu termasuk yang lolos agar tetap berlaku. Ketika saya jadi Hakim MK 2010, gitu, saya nyatakan ketika diuji ke MK, undang-undang ini isinya benar. Cuma kalimat-kalimatnya supaya diperbarui oleh DPR. Tetapi sampai sekarang belum diperbarui. Artinya itu masih tetap berlaku. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal YouTube tribunbanten.com. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.